dan bisa tersesat sebenarnya seandainya kita tidak menggunakan ilmu-ilmu yang berkaitan tadi, ulumul Quran dan juga ulumul hadis. Namun ada orang-orang yang Allah berikan anugerah kepada mereka, ya, tentang keupayaan untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas dan juga orang yang benar, pintar dan benar. Ini diantara ciri-ciri ulama kita. Ciri-ciri ulama kita itu bukan sekedar pintar, bukan sekedar cerdas, tapi dia juga benar. Dia juga ahli ibadah, dia juga soleh, ya, dia juga melaksanakan akhlak, tetapi dia cerdas, ya, hafalannya kuat misalkan, pemahamannya tepat misalkan, ya. Jadi tidak semua orang memiliki keupayaan yang seperti itu. Samalah seperti sekarang kita di sekolah juga kan ada yang hanya lulus SD saja, ya. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Kan nggak semua orang bisa sampai pada S3 kan, walaupun berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keupayaan kepada tiap manusia itu berlainan. Mungkin seorang bisa S3 tapi mungkin kalau buat bisnis gagal bisnisnya. Jadi kekuatan orang ini pada bisnisnya, ya, bukan pada akademiknya. Ada orang kuat, ya, dari segi akademik tapi lemah dari segi bisnis, kuat dari segi bisnis tapi lemah dari segi akademik. Jadi masing-masing Allah anugerahkan berlainan. Nah, dalam agama kita juga seperti itu, ya, dalam ilmu agama kita juga seperti itu. Sudah tentu yang mewariskan ilmu Rasulullah SAW ini, ya, yang Rasulullah katakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, ajaran Islam ini diwariskan oleh para ulama sahabat. Dan sahabat ini sendiri sebenarnya tidak sama levelnya antara satu sama lain. Ya, ketika Rasulullah wafat itu ada sekitar 100.000 orang sahabat. Jadi sahabat ini adalah generasi yang sempat melihat Rasulullah SAW di masa hidupnya dan wafat dalam keadaan Islam. Ya, itu sahabat. Jadi ada 100.000 sahabat, tapi tidak semua sahabat itu memiliki keupayaan keilmuan yang tinggi. Nah, dari sahabat inilah nanti ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini diturunkan, ya, diwariskan, ya, kepada generasi tabi'in, kemudian tabi'in, ya, dan juga akhirnya sampai kepada imam-imam kita. Jadi oleh sebab itu kita ingin memperkenalkan, ya, kepada jamaah sekalian bahwasanya dalam ilmu fikih ini kita punya imam yang kita sebut sebagai imam mazhab. Ya, mazhab ini berasal dari kata zahaba. Zahaba artinya pergi, mazhab artinya tempat pergi, tempat yang dituju, tempat rujukan. Ya, mazhabun. Ya. Nah, jadi di dalam memahami kandungan Al-Quran dan hadis, terutamanya tentang hukum-hukumnya ini, kita harus kembali kepada mazhab, kembali kepada rujukan, kembali kepada otoritas. Karena apa? Karena kita sendiri tidak memiliki keupayaan untuk secara langsung, ya, mengambil perincian, mengambil hukum-hukum yang rinci yang dari kedua sumber tadi. Nah, di dalam mazhab Sunni, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal ada yang disebut sebagai, ya, imam mazhab yang 4 ini. Siapa mereka? Siapa yang disebut sebagai imam
mazhab yang 4. Ya. Jadi mereka itu yang paling awal, ya, itu adalah Imam Abu Hanifah, ya, atau kita sebut sebagai Imam Hanafi. Ya, mazhabnya disebut sebagai mazhab Hanafi. Ya. Nah, ini imam yang pertama yang terawal dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga mazhab yang terbesar, mazhab fikih yang terbesar di dunia Islam dari dahulu sampai sekarang ini adalah mazhab Hanafi. Sekarang mazhab Hanafi ini dianut oleh saudara-saudara kita di Turki, ya, di Pakistan, ya, di Bangladesh, ya, di sebahagian juga di Irak, ya. Jadi mazhab Hanafi ini adalah mazhab yang terbesar, dan pendirinya, imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan perkenalkan siapa beliau. Ya, beliau wafat tahun 150 Hijriah. Ya, dan mazhab pusat mazhab beliau itu di Irak, ya, khususnya di Kufah. Ya. Kenapa di Kufah? Nanti kita akan cerita sedikit. Yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik Ibn Anas, ya, Malik bin Anas, ya. Nah, makanya kita sebut sebagai Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini adalah, ataupun Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, imamnya orang-orang Madinah. Ya, dan kita tahu di Madinah adalah kota di mana Rasulullah wafat. Ya, di sana Khulafaur Rasyidin memerintah. Abu Bakar di Madinah, Sayyidina Umar di Madinah, Sayyidina Utsman di Madinah, Sayyidina Ali juga di Madinah, sebelum nanti Sayyidina Ali pergi ke Kufah. Ya. Nah, jadi Imam Malik ini dia mewarisi ilmu-ilmu para sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Nah, ini Madinah ini adalah pusatnya ilmu waktu itu. Karena apa? Karena sahabat-sahabat besar itu banyak di Madinah. Siti Aisyah di Madinah, ya, Khulafaur Rasyidin di Madinah, ya, Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik. Nah, kita jangan terbalik, ya. Ini Malik bin Anas. Imam Malik ini Malik bin Anas. Kalau ada seorang sahabat lain itu namanya Anas bin Malik, ya. Nah, yaitu sahabat Rasulullah, Anas bin Malik. Jadi yang kedua ini adalah mazhab besar kaum muslimin. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179 Hijriah. Ya. Jadi mendekati 200 tahun, ya, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian imam mazhab yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini imam kita nih, ya, imam mazhab kita. Ya. Jadi mazhab Syafi'i ini adalah mazhab kedua terbesar setelah mazhab Hanafi. Ya. Jadi di Nusantara, ya, di Mesir, ya, di Irak, ya. Nah, ini mazhabnya, ya, mazhab Syafi'i. Nanti kita akan cerita. Nah, Imam Syafi'i ini wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Karena Imam Syafi'i ini adalah murid kepada Imam Malik Ibn Anas. Nanti kita lihat jalur keilmuan mereka. Ya, sanad keilmuan mereka. Dan yang terakhir, ya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ya. Yang disebut sebagai mazhab Hambali. Kadang-kadang kita sebut sebagai mazhab Hambali, ya. Nah, mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling sedikit pengikutnya. Ya, di antara 4 mazhab ini yang paling kecil dan paling sedikit pengikutnya itu adalah mazhab Imam Hambali. Yang mazhab Imam Hambali ini banyaknya itu di
Saudi ya kan, di GCC ya, negara-negara Teluk ya. Nah, itu banyaknya dianuti oleh Madzhab Hambali. Ala kulli hal, ini secara umum ya, beliau wafat tahun 241. Jadi mudah-mudahan kita ingatnya yang kita maksudkan dengan 4 madhab ini adalah mereka ini. Oke, baik. Sekarang kita ingin berkenalan dengan Imam Abu Hanifah dahulu. Ya, kita ingin berkenalan dengan Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Ini kekecilan nggak? Cukup. Bisa dibaca ya? Ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini, nama beliau itu adalah An-Nu'man ibn Thabit. Ya, jadi Abu Hanifah ini bukan nama beliau ya. Ini nama kunyah, nama panggilan anak. Ya. Tapi nama kecil beliau adalah An-Nu'man ibn Thabit. Ya. Beliau lahir di Kufah. Beliau lahir di Irak. Sekarang kota Kufah masih ada ya, di Irak. Ya, tahun 80 Hijriah. Ya, masih cukup awal ya, tahun 80 Hijriah. Ya. Dan walaupun beliau lahir di Kufah, tetapi biasa ya, penuntut ilmu itu biasa mengembara, biasa berkelana menuntut ilmu. Dan dulu belum ada mobil ya, belum ada motor. Ya. Jadi masih harus jalan kaki, harus naik unta, ya kan? Jadi masih susah dahulu itu travel, yang menuntut ilmu itu dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan beliau itu di Irak, di Kufah. Kemudian beliau berkelana mengembara ke Basrah. Basrah ini masih lagi di Irak, tapi kemudian ke Mekah dan Madinah. Kita bayangkanlah sekarang saja kita dari Mekah ke Madinah itu kan 500 km ya, jauh loh. Dulu belum ada apa namanya kereta cepat seperti sekarang ini. Sekarang udah ada kereta cepat, ya kan? Ya, dari Mekah ke Madinah ke Jeddah sekarang udah ada. Dulu belum ada. Ya, dan para ulama kita adalah pengembara, mereka menuntut ilmu. Karena apa? Karena di sini ada ulama-ulama lain, ada sahabat-sahabat yang masih lagi hidup di Basrah. Ada sahabat ya di Mekah, ada sahabat ya di Madinah, ada sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah ini mengembara, mencari ilmu, menemui para ulama. Nah, dan beliau sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat yang masih hidup. Ya. Di antaranya apa? Yang di antaranya itu beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Nih tadi kan, ya, Imam kalau tadi kan Malik, ya, Ibn Anas. Ya, ini adalah Anas bin. Jadi Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Walaupun waktu itu usia Imam Abu Hanifah masih lagi muda ya, karena Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 kan. Nah, Anas bin Malik itu wafat tahun 93. Jadi kurang dari 13 tahun ya. Tapi sempat bertemu. Ya. Kemudian sempat bertemu juga dengan Abdullah ibn Abi Aufa, seorang sahabat lain juga ya, di Kufah. Ya. Kemudian sempat ketemu juga dengan sahabat Sahal ibn Sa'ad ya, As-Sa'idi ya, di Madinah. Nah, kita lihat ya, bahwa ini merantau kemana-mana ya. Di Kufah ada sahabat ya, di Madinah ada sahabat ya. Kemudian beliau juga sempat bertemu dengan Abu Al-Tufail Amir ibn Wathilah. Ini adalah sahabat terakhir yang masih hidup. Jadi sahabat terakhir yang hidup itu adalah beliau ini, Abu Al-Tufail Amir ibn Wathilah, tahun 110 Hijriah. Setelah itu nggak ada lagi sahabat yang hidup. Jadi tahun 110 Hijriah itu adalah akhir dari ya, kehidupan sahabat. Setelah itu lebih 100 tahun. Habis ya kan, generasi kedua yang disebut sebagai generasi tabi'in. Jadi generasi sahabat ini adalah generasi yang sempat melihat Rasulullah, sempat
bersahabat dengan Rasulullah. Ada yang memang persahabatannya dengan Rasulullah itu lama, seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya kan? Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang lama persahabatannya dengan Rasulullah. Tapi ada juga yang sebentar. Ada juga yang masih kecil tapi sempat melihat Rasulullah. Umur 5 tahun misalkan, tapi dia sempat melihat Rasulullah. Itu juga disebut sebagai sahabat. Ya kan? Itu juga sahabat. Oleh sebab itu kita nih, makanya perlu kita melihat ulama. Ya, kita perlu bertemu dengan ulama secara langsung, jangan melalui YouTube aja ya. Kita melihat ulama sekarang melalui YouTube saja ya. Harusnya kita melihat secara langsung. Karena apa? Karena kalau kita melihat secara langsung, kita sudah bisa dikategorikan sebagai sahabat kepada ulama itu. Karena begitu juga dulu, sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Rasulullah, ya, walaupun cuma sekali. Tapi kalau nggak pernah melihat Rasulullah, walaupun sezaman, maka dia bukan sahabat. Harus langsung pernah melihat, ya. Nah, jadi begitu. Jadi ini nih, Abu Tufail Amir ibn Wathilah ini adalah sahabat yang terakhir yang wafat, ya, di kalangan generasi awal, ya, sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau ada di Makkah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini sempat bertemu dengan sahabat-sahabat ini secara langsung, sehingga beliau ini dikategorikan sebagai tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah ini generasi tabi'in, generasi kedua, pelapis kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Nah, guru beliau yang utama itu adalah, ya, Imam Hamad ibn Sulaiman. Nah, ini guru Imam Abu Hanifah yang paling utama. Imam Abu Hanifah ini banyak guru-gurunya. Yang beliau belajar dari banyak guru, ya, dan guru-gurunya itu adalah ulama. Nanti kita lihat ya. Tapi guru utama beliau itu, guru fikih utama beliau itu adalah Hamad, ya, ibn Sulaiman. Nanti Hamad bin Sulaiman punya guru bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya guru lagi, ya, namanya Alqamah An-Nakhai. Alqamah An-Nakhai ini adalah murid agungnya dari Ibnu Mas'ud. Ya, nanti kita perlihatkan. Jadi Imam Abu Hanifah ini belajar, ya, dengan banyak guru. Ya, guru utamanya adalah Hamad ibn Sulaiman, ya, di Kufah, kemudian Atha ibn Abi Rabah, ya, dan juga Ikrimah Maula Ibnu Abbas di Makkah. Ya, jadi karena beliau itu merantau, jadi punya guru-guru. Ada guru-guru beliau di Kufah, ada guru-guru beliau di, ya, Makkah, ya, dan ada guru beliau di Madinah, yaitu Nafi Maula Ibnu Umar. Ya, dan ini juga guru kepada Imam Malik. Ya, jadi Imam Abu Hanifah ini dia bertemu dengan sahabat sehingga dia tabi'in, dan dia juga berguru kepada tabi'in yang besar ini. Ya. Dan satu lagi keistimewaan Imam Abu Hanifah adalah beliau juga berguru dengan ulama-ulama Ahlul Bait, ya, ulama-ulama keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah beliau berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian kepada Muhammad Al-Baqir, guru kepada, ya, ayah kepada Imam Ja'far As-Shadiq, dan juga Imam, ya, Zaid Ali bin Zainal Abidin. Inilah nanti yang mendirikan mazhab Zaidiyah, ya, di Yaman. Ya, mazhab Zaidiyah ini bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia adalah mazhab Syiah. Tapi Syiah ini juga banyak pecahannya. Yang terbesarnya adalah Isna Asy'ariyah, ya, mazhab Imam 12, dan sebagiannya adalah mazhab Zaidiyah. Ya. Dan mazhab Zaidiyah ini adalah mazhab yang terdekatnya dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dari segi akidah. Ala kulli hal. Jadi Imam Abu Hanifah ini sempat berguru dengan Imam Zaid, ya, Ibn Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini adalah
eh, anaknya cucunya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Husain, ya, cucunya Sayyidina Husain, maaf. Ala kulli hal. So jadi kita lihat ini Imam Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab terawal dan juga terbesar. Nah sekarang kita ingin melihat sanadnya, ya, sanad beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Lebih kurang seperti ini, ya. Ini saya buat secara sederhana, ya. Tapi sebenarnya banyak lagi ini cabang-cabang sanad, ya, ilmu Abu Hanifah. Tapi kalau kita lihat dari segi fikihnya, ya, Imam Abu Hanifah itu di bawah itu, ya. Itu Imam Abu Hanifah. Kemudian punya guru namanya Hammad ibn Sulaiman, ya, guru beliau yang terbesar. Kemudian Hammad ibn Sulaiman punya guru lagi namanya Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai ini ulama besar, ya, di Kufah. Nah, Ibrahim An-Nakhai ini punya paman. Pamannya namanya Alqamah, ya, An-Nakhai. Makanya dia masih lagi dalam keluarga An-Nakhai. Ya, Alqamah An-Nakhai. Nah, Alqamah An-Nakhai ini adalah murid besarnya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini sempat tinggal di Kufah lama. Ya. Ada 2 orang sahabat besar yang membentuk fikih Imam Abu Hanifah. Ya, yang pertamanya adalah Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini seperti saya katakan, beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, kan. Mula-mulanya pemerintahan Sayyidina Ali itu di Madinah. Kemudian beliau memindahkan ibu kota pemerintahannya itu dari Madinah ke Kufah. Nah, itu karena masalah politik lah. Ya, ini ada cerita panjang sebenarnya. Ya, tapi saya nggak mau menceritakan hal ini. Nanti nggak habis kajian fikih kita, ya. Jadi sejarah pula. Ya. Jadi Sayyidina Ali pindah ke Kufah, dan disitulah akhirnya Sayyidina Ali punya banyak murid. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud ini pun di Kufah. Ya, jadi murid-murid Abdullah ibn Mas'ud ini, ya, inilah nantinya yang digurui, ya, oleh Imam Abu Hanifah. Ya, sehingga Imam Abu Hanifah itu menyerap keilmuan para sahabat yang ada di Kufah dan juga para tabi'in, ya, yang ada di Kufah. Ya. Sesuatu yang menarik pada mazhab Abu Hanifah adalah kita tahu bahwasanya Imam Abu Hanifah ini berada dalam periode perpindahan, ya, dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah. Ya. Dari Khalifah Bani Umayyah kepada Khalifah Bani Abbas. Jadi kita tahu, ya, dari segi sejarah kita ada Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbas, ya, di timur, ya, di Baghdad. Sementara di barat kita ada Andalus, ya, di Spanyol kita ada Andalus, ya. Nah, itu pun Andalus lama, 600 tahun. Ya, begitu juga Baghdad, Abbasiyah, sekitar 500 tahun lebih. Kemudian setelah itu baru Khalifah Utsmaniyah, ya, yang berakhir tahun 1924. Ya, baru sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini hidup di antara, ya, dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, beliau itu sempat hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah yang ke-6, ya, dari Bani Abbas. Ya, dan beliau adalah khalifah yang teragung, ya, di dinasti Abbasiyah ini. Nah, murid kepada Imam Abu Hanifah, ya, yaitu Imam Abu Yusuf, diangkat oleh Harun Ar-Rasyid menjadi Qadil Qudah, menjadi menteri hukum, ya,
seperti mahkamah agung lah gitu kan, atau menteri kehakiman lah yang paling tinggi urusan-urusan kehakiman, ya, urusan mahkamah. Ini Abu Yusuf adalah qadhi yang paling tinggi. Nah, itu adalah murid Imam Abu Hanifah. Oleh sebab itu maka mazhab Abu Hanifah itu pun sudah tersebar ya di zaman ya Bani Abbas. Maka tidak heran saat ini mazhab Abu Hanifah ini adalah merupakan mazhab terbesar ya, di kalangan umat Islam. Ya, karena pemerintahan Abbasiyah itu sudah mengenal mazhab Abu Hanifah, begitu juga Utsmaniyah nanti ya, itu pun mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Ya, sampai sekarang akhirnya kita melihat mazhab Abu Hanifah ini dianut oleh saudara-saudara kita di Turki, ya, di Pakistan, ya, dan sebagainya. Jadi ini kita lihat ya, jadi para imam mazhab kita ini ada sanad keilmuannya itu kepada Rasulullah melalui sahabat. Ya. Jadi mereka bukan sekedar bukan sekedar melihatnya ataupun mengambil dari Al-Quran dan hadis begitu saja ya, tapi mereka juga punya guru-guru yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Nah ini Imam Abu Hanifah secara ringkasnya ya. Sekarang yang kedua kita ingin melihat Imam Malik ya, Ibn Anas ya, Imam Malik Ibn Anas. Nah Imam Malik Ibn Anas ini sangat istimewa. Karena apa? Karena beliau ini hampir seluruh waktunya itu berada di Madinah. Dan beliau lahir di Madinah, wafat di Madinah, ya. Dan menuntut ilmu itu kebanyakannya di Madinah juga. Ya, beliau ini tidak mengembara ya, seperti ulama lain, karena Madinah itu adalah pusat ilmu. Bahkan orang lain, yang ulama-ulama lain harus datang ke Madinah. Ya, tapi Imam Malik ini ilmunya adalah ilmu dari ulama-ulama Madinah, dari sahabat-sahabat besar. Ya, beliau mewarisi ilmu sahabat-sahabat besar di Madinah. Ya, ini adalah Imam Malik Ibn Anas. Ya, Imam Malik Ibn Anas. Nah, saking banyaknya Imam Malik ini, walaupun beliau tidak keluar dari Madinah, ya, tapi beliau memiliki banyak guru. Dikatakan bahwasanya beliau ini punya 900 guru. Kita 9 aja nggak ada ya. Beliau 900 gurunya. Ya. Dan 300 itu diantaranya tabi'in. Dari mana kita bisa tahu guru-guru Imam Malik? Nah itu dari kitab beliau ya, Muwatta. Jadi kalau Imam Malik mengatakan haddatsani fulan misalkan, nah itu berarti gurunya, guru Imam Malik. Dan dihitung itu oleh para ulama ya, guru-guru Imam Malik itu ada sekitar 900-an ya, di Madinah ya. Begitu. Namun dalam masalah fikih ya, guru Imam Malik yang paling berpengaruh pada beliau itu adalah Rabi'ah ya, Ibn Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Beliau ini imam ya, ulama besar ya di Madinah. Dan ini adalah guru Imam Malik yang terbesar dalam masalah fikih ya. Kalau dalam masalah hadis banyak. Wafat tahun 136. Sedangkan Imam Malik tadi lahir tahun 95 kan. Nah, berarti sekitar berapa tuh? 41 ya. Ya. Nah, ini guru Imam Malik yang terbesar ya. Kemudian guru dalam bidang hadis ya ini banyak. Di antaranya adalah Nafi Maula Ibni Umar. Nah, ini kita harus tahu nih. Imam Nafi ini guru hadisnya Imam Malik ya, karena apa? Karena dari Imam Malik kepada Imam Nafi ini adalah muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini udah sahabat, jadi dia dekat sekali, sehingga ada hadis-hadis Muwatta Imam Malik ini yang mempunyai sanad yang pendek.
Sanad yang pendek ini dalam istilah ilmu hadis disebut sebagai sanad, sebagai isnad ali. Ya, isnad ali. Sanadnya pendek. Imam Malik, kemudian Nafi, kemudian Ibnu Umar, kemudian Rasulullah. Kalau Imam Bukhari kan ada 5 ataupun 6. Tapi kalau Imam Malik ini cuma 3. Ya, dekat sekali itu dengan Rasulullah sanad hadisnya gitu. Ya. Nah, Imam Malik ini tadi itu guru-guru hadisnya diantaranya Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri. Ini adalah imam yang dikatakan pertama kali mengkompilasi hadis-hadis dari seluruh dunia Islam. Hadis-hadis dikumpulkan ya dalam jumlah yang besar. Ini oleh Imam Az-Zuhri, ya, guru kepada Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Abu Zinad, ya, dan juga Imam Yahya, ya, Sa'id Al-Ansari. Apa yang menarik pada Imam Malik ini adalah beliau memiliki satu kitab yang penting ya dalam ya sejarah fikih dan juga sejarah hadis. Namanya kitab Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta, kitab ya karangan Imam Malik, ya, Ibn Anas. Nah, jadi kalau kita lihat kepada sanad, ya, ini sanad yang paling sederhana ya. Sebenarnya banyak lagi sanad-sanad yang lain. Ya, saya hanya tunjukkan di sini yang paling sederhana untuk memudahkan kita mengingat. Ya, untuk memudahkan kita mengingat. Jadi Imam Malik itu punya guru namanya Imam Nafi. Ya, Imam Nafi. Nah, Imam Nafi ini juga ada 2 nih. Satu Imam Nafi dalam ilmu hadis, gurunya Imam Malik. Ada lagi Imam Nafi Imam Qiraah. Nah, itu namanya Imam Nafi Al-Madani. Nah, jadi dalam ilmu qiraah kita pun ada imam-imam ya, yang lain. Nah, tapi ini adalah Imam Nafi Maula Ibnu Umar. Nah, Imam Nafi ini adalah Maula Ibnu Umar. Maula ini artinya seperti apa namanya? Seperti pembantu lah ya. Orang yang banyak membantu. Tangan kanannya lah. Ya, tangan kanan Ibnu Umar. Orang yang paling dekat dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar, ya, Abdullah bin Umar. Dia seorang sahabat. Jadi kita lihat tuh, ya. Jadi jarak antara Imam Malik dengan Rasulullah itu cuma 3 ini aja. 3 angkatan gitu, 3 generasi ya kan, sangat dekat sekali. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah punya guru-guru, punya sanad sampai pada Rasulullah. Ya kan? Imam Malik juga punya sanad sampai kepada Rasulullah. Jadi mereka bersanad semua. Imam mazhab kita ini bersanad. Nah, ilmunya itu berguru ya dan memiliki sanad yang otentik sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Imam Malik, ya, ini Imam Malik. Oke. Secara ringkas, ya. Kemudian kita masuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini imam yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Asy-Syafi'i ini sebenarnya bukan nama beliau ya, Syafi'i ini bukan nama beliau. Nama beliau itu yang sebenarnya adalah Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi'. Nah, ini. Jadi Syafi'i itu diambil dari nenek moyangnya. Ya, dari siapanya itu? Kalau Idris kan ayahnya, Abbas itu kakeknya, Utsman itu buyutnya, Syafi'i itu apanya tuh? Di atas buyut apa tuh? Kumpi. Oh, udah lain istilah kita ya. Oh, udah lain istilah kita. Ya. Nah, ini memang bukan tradisi kita ya, bukan tradisi kebanyakan orang ya tentang nasab nih. Tapi kalau orang Arab, nasab itu memang tradisi mereka. Ya. Kita sampai buyut aja udah nggak tahu, bahkan istilahnya ini udah nggak ada. Iya ada, tapi udah berlain-lainan ya. Bahkan nggak dibudayakan gitu. Tapi bagi orang Arab, khususnya keluarga Rasulullah, itu dijaga sekali. Ada 3 bidang ilmu yang tidak ada pada peradaban lain. Yang pertama ilmu nasab.
Nah ini hanya ada di dalam agama kita. Ya. Yang kedua ilmu isnad. Nah, ini juga nggak ada di peradaban lain. Ini hanya ada dalam agama kita, khususnya dalam ilmu hadis. Dan yang ketiga adalah ilmu i'rab. Ya, ilmu i'rab ini ilmu nahwu bahasa Arab. Ya, sehingga kita bisa membaca tulisan Arab itu walaupun tidak ada barisnya, karena kita tahu i'rabnya. Ya, karena kita tahu posisi-posisinya, ya, ya, dan tahu cara membacanya. Ya. Nah, ini ilmu i'rab. Dalam bahasa Inggris aja nggak ada i'rab, bahasa Indonesia juga nggak ada i'rab. Ya, bahasa-bahasa lain tuh nggak ada i'rab. Hanya bahasa Arab saja yang ada i'rab. Ya. So jadi nasabnya Imam Syafi'i ini sebenarnya kenapa kita sebut Asy-Syafi'i? Itu karena dari ayah kepada buyutnya gitu. Ayah kepada buyutnya sajalah kita buatnya. Jadi Syafi'i itu adalah ayah kepada buyutnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu tadi itu Muhammad, ya, nama kecil beliau Muhammad, ayahnya namanya Idris. Muhammad ibn Idris, ibn Abbas, ibn Utsman, ibn Syafi'i. Akhirnya beliau disebut sebagai Asy-Syafi'i. Ya. Nah, beliau ini lahirnya di Gaza. Ya, lahir di Palestina, di Gaza yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, ya kan. Beliau lahir di situ tuh. Ya, banyak para ulama kita lahir di Palestina. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan, itu dari Askelon. Ya, karena kan ada kota di Israel itu namanya Askelon. Ya, nah itu ada Al-Asqalan. Ya, bahasa Arabnya itu Al-Asqalan. Ada ulama besar namanya Al-Asqalani. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, ya kan? Dan dia adalah Amirul Mukminin fil Hadis, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau juga adalah pensyarah kepada Sahih Bukhari. Ala kulli hal. Jadi Imam Syafi'i ini walaupun lahir di Gaza, lahir di Palestina, tapi beliau juga merantau. Sama seperti Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lagi rantauannya ini lagi lebih jauh. Ya, beliau merantau dan mengembara ke Madinah, ya kan? Di Madinah ada Imam Malik. Nah, jadi beliau merantau ke Madinah tuh dari Gaza. Gaza itu kan di atas Palestina, ya, turun ke bawah tuh ke Madinah kan. Jadi Palestina kan posisinya di utara Madinah. Turun akhirnya ke Madinah, ketemu dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Malik karena waktu itu Imam Malik sudah punya pengikut, ya. Dari Imam Malik mengajarkan Al-Muwatta. Tetapi, ya, sebelum sampai Madinah Imam Syafi'i itu udah hafal Muwatta Imam Malik itu. Bayangin, karena apa? Karena kitab Imam Malik ini udah tersebar sehingga udah sampai ke Gaza, ke Palestina. Jadi Imam Syafi'i ini udah hafal. Begitu ketemu Imam Malik sempat terkejut juga melihat kemampuan menghafal Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini dihafal kitab Muwatta Imam Malik itu. Ya. Jadi akhirnya beliau belajar dengan Imam Malik. Ya. Belajar juga kitab Muwatta. Nah, kemudian setelah Imam Malik wafat, ya, akhirnya beliau mengembara ke tempat lain, mengembara ke Yaman, ke Irak, ya, ke Mekah, ya, lalu kembali lagi ke Irak. Setelah 10 tahun mengajar di Mekah. Di Mekah pun bukan sekedar belajar. Di Mekah Imam Syafi'i itu sudah memberikan fatwa, sudah diangkat sebagai mufti, sudah mengajar, ya, di Mekah itu Imam Syafi'i. Ya, dan ya, kemudian beliau kembali lagi ke Irak. Di Irak itulah beliau mendirikan mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian, ya, nah ketika di Irak itu beliau bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i ini dia ilmunya ini mengambil dari dua mazhab besar. Kita tahu kan tadi kan ada mazhab Abu Hanifah di Irak, ada mazhab Malik yang di Madinah. Imam Syafi'i ini belajar dua-duanya. Belajar mazhab Malik, ya, dari Imam Malik sendiri, dan belajar mazhab Abu Hanifah dari murid
Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Makanya Imam Syafi'i ini hebat karena dua ilmu. Ya. Kenapa terjadi perbedaan mazhab itu? Salah satunya adalah masalah geografi sebenarnya. Ya. Dulu kan bukan seperti kita, ya. Dulu geografi itu masih punya pengaruh. Ya. So jadi Imam Abu Hanifah ini di Irak, Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i travel, berkelana mengembara ke dua tempat ini, belajar dengan otoritas-otoritas di situ. Ya, belajar dengan ulama-ulama besar di situ. Dengan Imam Malik dia belajar langsung. Tapi dengan Abu Hanifah dia nggak ketemu. Karena Abu Hanifah wafat tahun berapa tadi? 80 kan? Ya, tahun 50. Maaf, 150. Maaf ya, keliru saya. Imam Abu Hanifah tadi wafat 90. Lahir ya? Imam Abu Hanifah 95. nih 150. tahun 150. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150. Jadi memang nggak ketemu, ya kan? Pas ya, begitu Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi Imam Abu Hanifah wafat di Kufah kan? Imam Syafi'i lahir di Gaza, ya nggak ketemu. Cuman dia sempat belajar dengan murid besar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya 3 murid besar. Tadi itu yang pertama Imam Abu Yusuf yang jadi Qadhi Qudat. Yang kedua adalah Imam Hasan, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga Imam Zufar. Jadi Imam Hasan ini adalah Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini adalah murid terbesar Imam Abu Hanifah. Dan itu adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, setelah di Irak, Imam Asy-Syafi'i ini akhirnya pergi ke Mesir. Ya. Nah, jadi bayangin dari Gaza ke Irak, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah, ya, dan akhirnya beliau ke Mesir. Dan beliau akhirnya wafat di Mesir. Jadi siapa-siapa yang pernah pergi ke Mesir itu, ya kan, ziarahlah makam Imam Syafi'i di sana, ya. Ya, alhamdulillah saya sendiri sempat menziarahi makam beliau. Ada tuh sampai sekarang makam beliau itu masih ada. Ya, karena memang beliau akhirnya wafat di Mesir. Ya. Dan ketika di Mesir inilah Imam Asy-Syafi'i itu merevisi kembali fatwa-fatwanya dan pendapat-pendapatnya ketika beliau di Irak. Ya, jadi Imam Syafi'i ini punya 2 fatwa yang berbeda, yang disebut sebagai qaulul qadim dengan qaulul jadid. Qaulul qadim itu adalah pendapat-pendapat fikihnya ketika beliau di Irak. Qaulul qadim, pendapat yang terbarunya itu ketika beliau di Mesir. Jadi pertanyaan yang sama di Irak dan di Mesir memiliki jawaban yang berbeda dari Imam Syafi'i. Karena apa? Karena kondisinya berbeda. Karena geografinya berbeda. Nah, inilah ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini dia interaksi ya antara nas ya dengan realitas. Gak bisa langsung pakai nas ya, sama aja semua, enggak. Ya, tapi Imam Syafi'i itu memikirkan tentang realitas, tentang maslahah, ya, tentang tentang kepentingan orang di situ, tentang tentang kearifan lokal di situ. Itu menjadi pertimbangan hukum fikih. Ya, sehingga pendapat Imam Syafi'i di Irak berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i di Mesir, walaupun pada isu yang sama. Makanya dia terkenal dengan qaulul qadim, qaulul qadim dengan qaulul jadid. Pendapat lamanya Imam Syafi'i dengan pendapat barunya Imam Syafi'i. Ya, itulah ilmu fikih. Ya, disitulah ilmu fikih itu. Jadi bukan sekedar melihat hadisnya, melihat ini yang nggak berubah-ubah, bisa berubah. Ya, fikih itu bisa berubah karena dia furu. Ya. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i. Oke? Mudah-mudahan ingat ya, imam kita sendiri. Nah, sanad ilmunya
Jadi saya nggak terusin kepada Rasulullah kan tadi, sebab Abu Hanifah dengan Imam Malik itu konform kepada Rasulullah sudah, ya kan? Sekarang kita lihat kaitan di antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu langsung, ya kan? Tadi kan, karena Imam Syafi'i itu belajar ke Madinah kan, berguru dengan Imam Malik, belajar kitab Muwatta, bahkan hafal kitab Muwatta, udah langsung nyambung itu sanadnya. Jadi sanad Imam Syafi'i itu ke Imam Malik, kemudian Imam Malik ke Nafi Maula Ibnu Umar, Nafi ke Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW, nyambung sudah. Ya. Ini dari jalur Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i punya jalur isnad lain lagi dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini tadi kan punya murid namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani kan. Nah, jadi Imam Syafi'i ini belajar dari Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau dari Abu Hanifah. Abu Hanifah dari Hamad ibn Sulaiman. Hamad bin Sulaiman punya guru Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya guru Alqamah An-Nakhai. Alqamah An-Nakhai muridnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah. Nyambung. Nah, sekarang kelihatan ya, ketiga imam kita ini saling sambung menyambung. Tapi kenapa mereka berbeda? Tadi itu di antara geografi. Jangankan 4 orang yang berbeda, 1 orang saja bisa mengeluarkan 2 pendapat, seperti Imam Syafi'i sendiri. Ya, ketika beliau di Irak dengan ketika beliau di Mesir, berbeda pendapatnya dalam kasus yang sama, dalam pertanyaan yang sama. Ya, karena apa? Karena perbedaan geografi, karena perbedaan latar belakang, karena perbedaan huruf, ya, karena perbedaan kearifan lokal pada waktu itu, maka fatwanya bisa berbeda. Ya. Nah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini juga menarik. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani pun sebenarnya belajar juga dengan Imam Malik. Ya, murid Imam Abu Hanifah ini pun belajar dengan Imam Malik. Karena apa? Karena beliau juga meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Ya, jadi Muwatta Imam Malik ini banyak perawinya. Yang kita pakai sekarang ini, ya, yang kita sebut sebagai Muwatta dalam Kutubus Sittah itu adalah riwayat murid Imam Malik yang bernama Yahya ibn Yahya. Tetapi sebenarnya Muwatta ini banyak periwayatnya, karena Imam Malik ini dia selalu merevisi Muwatta'nya itu. Dan Imam Malik mengajar Muwatta ini puluhan tahun, tapi muridnya selalu berganti-ganti gitu. Jadi ada yang dapat Muwatta sedikit, ada yang dapat Muwatta banyak, ada yang dapat Muwatta bagian ini saja, ada yang dapat Muwatta bagian itu saja. Ada 500 bab. Nah, Muwatta yang kita pakai sekarang ini, Muwatta kalau kita sebut secara itlaq, itu adalah Muwatta riwayat Yahya ibn Yahya. Tetapi di sana ada Muwatta yang lain. Di antaranya adalah Muwatta riwayat Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dan di antara yang menarik kitab Muwatta riwayat Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini ada hadis innamal a'malu binniyat. Di Muwatta yang lain, termasuk dalam Muwatta Yahya ibn Yahya yang kita pegang sekarang ini, nggak ada hadis innamal a'malu binniyat itu. Tidak tercakup di situ. Tetapi dalam Muwatta Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ada tuh hadis, ya, innama a'malu binniyat. Nah, hadis ini Ya. menjelaskan. Nah ini ya, jadi oleh sebab itu kita lihat di situ tuh. Jadi ada tuh sambungannya antara Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Malik. Makanya saya kasih garis tuh ya. Karena di situ ada garis sanad. Ya, ada garis sanad keilmuan. Ya. So seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mazhab Imam Ahmad. Ahmad bin Ya. Hanbal. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. 240 tahun. Nah, Hambali kan, Hambali ini juga bukan nama beliau. Nama beliau adalah Ahmad. Nama ayahnya Muhammad.
baru nama kakeknya itu Hambal. Ya, kakeknya itu baru namanya Hambal. Tapi kadang-kadang kita sebutnya Ahmad ibn Hambal, karena kata ibn itu kadang-kadang merujuk juga kepada kakek, ya. Nah, walaupun literalnya dia ayah sih sebenarnya. Ya. Nah, beliau ini lahir di Baghdad. Ya, Baghdad pada masa itu, di zaman itu adalah pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban juga, pusat kebudayaan. Ya. Kalau sekarang ini apa misalnya New York lah mungkin ya, pada hari ini Baghdad itu New York pada hari ini mungkin, ya. Jadi seperti itu. Beliau lahir tahun 164. Nah, Imam Ahmad ini di antara imam yang lain dia paling banyak mengembaranya. Tapi ya kan, tidak ada para ulama kita yang tidak mengembar kecuali Imam Malik lah ya. Karena Imam Malik ini dia menampung ilmu-ilmu di Madinah. Gak perlu lagi Imam Malik kemana-mana ya, karena di Madinah itu sumbernya sudah. Tapi Imam Ahmad ini karena beliau lahir di Baghdad, ya, sedangkan ilmu-ilmu lain itu bertebaran ya, di dunia Islam, maka beliau merantau mencari guru-guru itu, mendatangi guru-guru itu, ya, belajar langsung dengan guru-guru yang ada. Jadi ketika umurnya 16 tahun, Imam Ahmad itu sudah mulai mengembara dan merantau, ya, ke Kufah, ke Basrah, ke Syria, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah. Ya. Bayangkan di zaman itu ya, yang belum ada kendaraan seperti kita sekarang ini, kegigihan para ulama kita di dalam menuntut ilmu dan menjaga agama kita nih, supaya agama kita itu tetap asli. Ya, ini dijaga oleh para ulama kita. Nah, guru hadis yang paling, guru fikih sebenarnya ini, ya, yang paling berpengaruh itu adalah Hushaim ibn Bashir. Ya, guru hadis ya. Guru hadis yang paling berpengaruh pada beliau adalah Husain ya Ibn Bashir. Sementara guru fikih yang paling berpengaruh pada beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Ahmad ini adalah murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ahmad ini murid kepada Imam. Tapi kenapa Imam Ahmad nggak ikut Imam Syafi'i? Nah, nanti ada ceritanya. Ya, tapi Imam Ahmad ini berguru dengan Imam Syafi'i. Ya. Sehingga apa, Imam Syafi'i itu pernah begini, sebelum Imam Syafi'i itu meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir, Imam Syafi'i itu pernah bilang begini, aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan di sana seorang yang lebih faqih, lebih zuhud dan lebih warok daripada Ahmad bin Hambal. Nah, itu pengakuan ya dari Imam Syafi'i sendiri terhadap muridnya ini. Ya. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hambal tidak mengikuti mazhab Syafi'i secara menyeluruh? Karena gini, Imam Ahmad itu hanya mewarisi ilmu-ilmu Imam Asy-Syafi'i ketika di Irak. Ya. Jadi Imam Ahmad banyak mengikuti mazhab Syafi'i ini untuk qaulul qadimnya. Jadi begitu Imam Syafi'i pergi ke Mesir, Imam Ahmad udah gak ikut itu. Dia masih di Baghdad. Imam Syafi'i udah di Mesir. Di Mesir Imam Syafi'i tetap mengajar, tetap menyebarkan ilmu, tetapi fatwa-fatwanya itu sudah berbeda. Ya, sehingga beliau mengeluarkan fatwa-fatwa barunya yang di Mesir itu. Dan ini nggak sempat diikuti oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu hanya mengikuti yang Imam Syafi'i awal saja. Ya. Nah, nanti mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang menggabungkan antara qaulul qadimnya Imam Syafi'i dengan qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama murid-murid Imam Syafi'i nanti itu yang di Mesir ya, dan juga tempat lain seperti Imam Al-Muzani misalkan, beliau menggabungkan ya, pendapat Imam Syafi'i yang di Irak dan juga pendapat Imam Syafi'i yang di Mesir. Jadilah dia mazhab Syafi'i. Begitu ceritanya. Ya. Jadi mazhab Imam Ahmad sebenarnya hanya mengikuti sebagian saja dari mazhab Syafi'i. Cuman memang Imam Ahmad ini kehandalan beliau ini di hadis.
Dan beliau punya buku hadis yang terbesar kan, namanya Musnad Imam Ahmad. Sehingga mazhab Hambali ini dia memang kecenderungannya ke hadis. Jadi kalau kita lihat spektrum metodologi para ulama kita ini, ya, di antara penggunaan dalil akli dengan dalil nakli ini, Imam Ahmad itu yang paling banyak menggunakan dalil nakli. Ya. Sementara Imam Abu Hanifah paling banyak menggunakan dalil akli. Ya, sehingga beliau disebut sebagai ahlur ra'yi. Nah, di tengah-tengah itu ada Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat spektrumnya itu begitu. Makanya akhirnya nanti dalam ilmu fikih ini lahir perbedaan-perbedaan pendapat karena metodologinya berbeda, geografinya berbeda. Ya. Sehingga fatwa-fatwanya juga berbeda. Tetapi perbedaan itu hanyalah perbedaan furu, perbedaan ranting. Ya, secara usulnya sama, tinggal lagi rantingnya itu berbeda. Maka kalau kita paham ilmu fikih dan juga perbedaan, kita akan lebih bijaksana mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan umat kita. Ya. Nah, ini sanadnya Imam Ahmad. Ya, kalau kita lihat sanad keilmuan Imam Ahmad ini, ya seperti ini ya. Jadi Imam Ahmad itu punya sanad langsung kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya sanad kepada Imam Malik dan juga Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Hasan Muhammad bin Hasan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini saling berkaitan satu sama lain, ya, dan punya sanad ilmu yang bersambung. Jadi ilmu fikih ini punya sambungan sanad. Ya, begitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, nah jadi kita insya Allah banyak waktu nih untuk diskusi ya. Ya. Kesimpulannya, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah semua imam madhab yang 4 memiliki sanad kepada Rasulullah SAW. Ya, bersanad. Jadi bermadhab itu adalah bersanad. Makanya kalau kita tidak bermadhab, nah, Tidak bersanad. sanad kita itu questionable ya. Iya. Jadi bermadhab itu bersanad sebenarnya. Ada langsung kaitan keilmuan, kaitan keguruan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kita dalam beragama harus bersanad, harus, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak sesat. Kan kalau kita punya guru, kita akan hati-hati melawan pendapat guru kita kan. Iya. Nggak berani kita melawan pendapat guru kita. Coba sekarang. Ya, karena kita punya guru ya, guru kita tahu lah ya, kalau guru kita berpendapat itu mesti itu berdasarkan kepada ilmu. Nggak bisa kita neko-neko, karena kita punya guru. Nah, yang banyak neko-neko itu karena mereka merasa tidak memiliki guru ya, gurunya itu buku ya, atau gurunya internet ya. Bukan kita tidak boleh belajar dengan internet, boleh ya kan, tapi jangan meninggalkan orang. Kalau internet dengan buku itu hanya media saja, kan? Nah, ini ada satu hikmah. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak menyuruh para sahabat untuk membukukan Al-Quran? Kalaulah buku itu penting dalam pembelajaran, dalam menuntut ilmu, kenapa Rasulullah SAW itu tidak menyuruh para sahabat untuk membukukan Al-Quran? Of course, Al-Quran itu sudah ditulis, tapi masih lagi berserakan kan di sana sini. Tapi Al-Quran dihafal ya. Ya, maknanya penggunaan buku itu secondary. Yang primary-nya itu adalah orang. Nah, Rasulullah itu meninggalkan orang, meninggalkan guru, yang meninggalkan sahabat. Dari sahabat ini baru nanti lahir mushaf, yang kita sebut sebagai mushaf Utsmani. Ya kan? Jadi bukan mushaf dulu, bukan buku dulu, baru orang.
itu yang menciptakan buku, bukan buku yang menciptakan orang. Jadi kita belajar harus dengan orang, harus dengan guru. Nanti baru alat bantunya, buku dan sebagainya itu menjadi alat bantu saja. Tapi kalau kita tidak belajar dengan orang, kita dengan alat bantu bisa keliru kita. Bisa nggak kita baca Quran tanpa mendengar? Langsung gitu kita baca di buku? Nggak bisa, kita harus mendengar. Baca Quran itu harus mendengar, baru kita menuturkannya. Karena ilmu tajwid itu harus dengar bagaimana ikhfa, bagaimana idgham. Ada seorang orientalis Quran, dia mau kaji Quran tapi nggak pernah dengar orang baca Quran. Tapi kajiannya tentang Quran, dia tahu bahasa Arab, tahu bahasa Quran, mengkaji, tapi dia nggak pernah dengar Quran. Begitu disuruh baca alif lam mim, dia baca alama. Nggak boleh dibaca alama, walaupun tulisannya itu alif, harus bacanya alif lam mim. Ya kan, kita bacanya begitu kan, karena Rasulullah membacanya begitu. Dari mana kita tahu Rasulullah membaca begitu? Ya dari para ulama kita, dari turun temurun. Itulah sanad ilmu. Begitu juga ikhfa, idgham, iqlab. Bagaimana ikhfa itu? Ya, nun mati yang bertemu dengan qaf misalnya, nun mati bertemu dengan fa misalnya. Itu kan harus, nun matinya harus disembunyikan. Ya, harus diikhfakan. Kita nggak baca yunfiqun, tapi yunfiqun. Ya kan? Dari mana kita tahu itu yunfiqun? Kalau kita tidak mendengar dari guru kita, dari ustadz kita yang mengajar Al-Quran. Ustadz kita juga dari mana? Dia dari gurunya lagi, dari gurunya, dari Rasulullah. Kalau semata-mata dari kitab, nggak terdengar itu bunyi ikhfa, nggak terdengar bunyi iqlab, nggak terdengar bunyi idgham. Ya, jadi ada ilmu-ilmu yang harus kita dengar secara langsung. Ya, nah itu adalah melalui orang. Jadi semua mazhab, ya, semua imam mazhab yang 4 ini memiliki sanad ya kepada Rasulullah SAW. Oke. Kemudian para pengikut mazhab sebenarnya bersanadnya kepada para imam ini melalui murid-murid mereka. Jadi para imam mazhab ini nanti punya murid-murid. Tadi Imam Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin As-Syaibani. Ya, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Nanti sanad kita itu mazhab Syafi'i ini dari murid beliau yang bernama Imam Al-Muzani di antaranya. Ya, dan terus Imam Muzani punya murid sampai kepada kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya bermadzhab itu adalah bersanad, dan bersanad itu akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan mazhab? Kenapa? Ya, ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Malik, ya, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Ahmad. Ya. Kenapa tidak jadikan satu aja? Nggak perlu mazhab. Ya. Jawabannya adalah perbedaan itu asalnya itu adalah dari geografi yang berbeda, ya kan? Imam siapa tuh? Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Malik ya kan di Madinah, Imam Syafi'i merantau. Ya, digabungkanlah ilmu Irak dengan ilmu Madinah itu disintesiskan oleh Imam Syafi'i. Ya, dicarikan lagi usulnya yang lebih ini, yang lebih kuat. Ya. Dan Imam Ahmad juga begitu, juga merantau belajar dengan Imam Syafi'i, tapi dia tidak sepenuhnya mengadopsi karena Imam Ahmad di Irak. Ya, Imam Syafi'i melanjutkan lagi ke Mesir. Ya. Nah, karena mereka ini adalah otoritas, jadi akhirnya tradisi para imam kita ini, tradisi otoritas ini dikembangkan oleh murid-muridnya. Ya, dikembangkan oleh muridnya, jadilah apa yang kita sebut sebagai mazhab pada hari ini. Dan mazhab itu dahulu dipakai oleh negara, ya, sehingga mereka bisa survive. Karena sebenarnya bukan 4 ini saja, ada mazhab yang lain, mazhab Ibn Abi Layla, mazhab Imam Al-Auza'i misalkan, mazhab Daud Al-Zahiri misalkan. Mazhab-mazhab ini udah nggak ada. Karena apa? Karena selain tidak kuat mazhabnya,
ya, dan tidak juga dipakai oleh negara, ya, tidak dipakai oleh daulah. Sementara 4 mazhab ini dipakai oleh daulah, oleh negara, sehingga dia bisa survive. Karena kalau mazhab itu udah bisa dipakai oleh negara, itu berarti bisa menyelesaikan masalah, dari masalah yang paling tinggi, masalah kenegaraan dan masalah internasional, kepada masalah yang sangat private, yang sangat personal. Karena fikih kita ini mencakup masalah yang personal dan juga masalah yang internasional. Itu ada semuanya di fikih itu. Ya, jadi kalau semua mazhab itu sudah diadopsi oleh negara, berarti mazhab itu sangat komprehensif dan bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, dari masalah internasional, hubungan negara dengan negara yang lain, sampai masalah private, ya, masalah personal kita, masalah buang air kita yang sangat personal, itu ada hukumnya dan masing-masing itu ada dalilnya, ya, dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari dalil-dalil yang lain. Nah, itu berarti besar mazhab itu, ya, karena dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ya, jadi perbedaan mazhab ini bukan perpecahan. Perbedaan mazhab bukan perpecahan. Justru dengan adanya mazhab ini, perpecahan itu diperkecilkan. Hanya menjadi 4 besar saja, semifinal, ya, semifinal, ya. Kalau enggak ada mazhab ini, semuanya berpendapat, ya, bayangin. Kapan finalnya, ya? Gak kelar-kelar. Nah, paling tidak kita semifinal, ya. Ada 4 besar ini, ya. Jadi sebenarnya mazhab ini adalah memperkecil perbedaan. Usulnya sama, pokoknya itu sama. Tinggal lagi, iya, perbedaan ranting, ya, perbedaannya adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar, ya. Bahasa saja kita beda, ya. Bahasa ini kan karena geografi juga. Bahasa, satu istilah kita namakan itu, ya. Istilah yang lain bagi orang itu namanya itu, ya. Kita misalkan walaupun menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu kita berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Kita bilang itu celana, ya, orang Malaysia bilang seluar. Kita bilang itu jendela, ya, orang Malaysia bilang itu tingkap. Dia bilang itu sepatu, ya, orang Malaysia bilang kasut, ya. Bahasa Melayu juga, ya. Itu saja nggak perlu kita satu-satukan, ya, gitu, biarin aja, ya. Nggak ada masalah, ya. Nah, dalam agama kita itu ada hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau kita paham ilmu fikih itu, kita akan memahaminya seperti itu. Nah, jadi Imam Syafi'i ini adalah berusaha untuk mensintesiskan, ya, kedua mazhab tersebut, ya, di Irak, ya. Jadi mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Malik ini disatukan oleh Imam Syafi'i, ya. Namun ketika berpindah ke Mesir, beliau meninjau ulang pendapat-pendapatnya, ya, menjadikan apa yang kita kenal pada hari ini sebagai mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini mazhab sintesis sebenarnya. Makanya kita dalam bermazhab harus pinter, ya. Karena Imam Syafi'i kadang-kadang menggunakan ro'yu, menggunakan akal, kadang-kadang menggunakan hadis, kadang-kadang menggunakan bahasa, ya. Ini sangat ini sekali mazhab Syafi'i sebenarnya. Nah, Imam Ahmad nanti melanjutkan metodologi Imam Syafi'i ketika beliau di Irak, ya. Makanya Imam Ahmad akhirnya banyak menggunakan hadis, ya. Pendapat-pendapatnya itu banyak menggunakan hadis. Oke, baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa cukup.